Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rasya Abdul Ramadan dengan NIM channel 3119109. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tugas perhitungan asosiasi antar faktor dan penyakit yang merupakan tugas epidemiologi. Jadi bisa dilihat pada tabel ini merupakan tabel contoh di mana bisa dilihat ini ada rumus mengenai positif sakit, negatif sakit, faktor 1, faktor kedua, yang dimana faktor 1 ditandai dengan A dan B, faktor kedua ditandai C dan D, yang dimana AC itu merupakan positif sakit, negatif sakitnya dengan BD, dimana totalnya nanti akan dijumlah A tambah B menjadi total faktor 1 dan C ditambah D menjadi total faktor kedua, yang dimana juga positif sakit di sini dijumlahkan untuk mencari total positif sakit, jadi faktor pertama dan kedua. Negatif sakit bisa dilihat bisa dijumlahkan untuk menjadi negatif sakit dari faktor pertama dan faktor kedua, dan seluruh sampel ini akan dijumlahkan nanti untuk mendapatkan total sampel seperti itu. Bisa dilihat selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus. Ini merupakan contoh kasus tabel fiktif, yang dimana tabel ini sebenarnya saya buat sendiri tanpa adanya campur tangan yang lain. Ini cuma contoh, jadi kalau misalnya data di lapangan bisa dilihat langsung dimasukkan di sini. Misalnya contoh penyakit rabies, misalnya ada rabies ya. Kita bisa lihat di sini bahwa yang sudah belum divaksin merupakan faktor pertama dan faktor kedua merupakan sudah divaksin. Jadi yang belum divaksin dan terkena rabies ada sekitar 50 ekor, dan yang negatifnya sekitar 50 atau tidak terkena. Jadi dia belum divaksin tapi tidak terkena, jadi totalnya ada 100 ekor. Begitu juga yang sudah divaksin ada sekitar 10 ekor, tapi dia ini sudah divaksin dan mengalami positif rabies. Ada juga yang negatif tapi sudah divaksin sekitar 90 ekor. Jadi total sampel dari faktor kedua atau belum sudah divaksin ada 100 ekor juga. Jumlah dari yang positif dari faktor pertama atau belum divaksin dan sudah divaksin itu ada sekitar 60 ekor. Jadi yang positif itu ada 60 dan negatif ada 130 ekor. Jadi yang belum divaksin dan sudah divaksin sekitar 130 ekor. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut di sini ada total dari seluruh sampel yang saya masukkan sini ada sekitar 200 ekor. Kita masuk selanjutnya itu kepada rumus. Ada rumus di sini untuk mengetahui asosiasi antara faktor dan penyakit. Jadi bisa dimasukkan rumus di sini. Ada rumusnya bisa dilihat di sini. Itu ada A dibagi B, A dibagi AB. Jadi A atau ini A dibagi AB atau total sampel saya A dibagi A ditambah B. Jadi bisa dilihat ini saya sudah menuliskan rumusnya. Jadi 50 dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,5. Selanjutnya juga ada D. Saya dilihat ini D dibagi dengan CD, jumlah total. Jadi positif sakit C dibagi dengan total seluruh sampel sudah divaksin. Oke, next. Kita bisa lihat di sini ada lagi 60 dibagi dengan 200. Nah, atau total dari yang positif dibagi dengan seluruh sampel yang ada. Jadi hasilnya itu sekitar 0,3. Nah, masuk ke rumus. Setelah kita dapat kata kunci ini kata kunci ya, sehingga bisa dapat menghitung ini. Jadi kita masukkan rumus untuk RR. Bisa lihat pada gambar atau pada tabel ini RR. Nah, kita membagi 0,5 dibagi dengan 0,1 untuk relative risk-nya. Jadi A dibagi AB dibagi lagi dengan D dibagi CD. Jadi misalnya dilihat di sini 0,5 dibagi dengan 0,1 untuk rumus pertama relative rate. Jadi relative risk, mohon maaf, ada OR yang dimana di sini bisa dilihat odds ratio. Ini A dikali B, C dibagi C dikali D. Jadi bisa dilihat di sini A dikali B, A dikali B berarti A dikali B. Jadi 50 dikali dengan 10 terus dibagi dengan B dikali dengan D. Nah, bisa lihat di sini. Jadi B dikali dengan D. Jadi ini agak salah ya, sedikit saya koreksi. Dikali dengan D. Oke. Hasilnya 2,7777. Teman-teman bisa lihat di sini saja untuk OR C dikali D ya, C dikali D. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Yang pembagian mungkin bisa lanjut saja di atribut rate. Nah, di atribut rate ini bisa dilihat bahwa pembaginya di sini untuk mencari atribut rate kita membagi lagi, bukan dibagi, dikurangi. Jadi A dibagi AB dikurang dengan D dibagi CD, jadi 0,5 dikurang 0,1 sehingga menghasilkan 0,4. Terus ada AF di sini atau dengan disebut atribut fraction. Nah, ini atribut fraction kita menggunakan AR, atribut rate. Jadi kita masukkan AR. Kita memasukkan AR 0,4
Lihat ini 0,4 dibagi 0,4 dibagi dengan A bagi AB, jadi dibagi dengan 0,5 seperti itu, terus dikali dengan 100. Ada gambar rumus dikali dengan 100, bisa dilihat di sini, dikali dengan 100 sehingga menghasilkan 80. Terus untuk parnya kita bagi D, ini D, bisa lihat di sini, bisa lihat ya, ini D, DC, D dibagi CD dikali dengan dibagi dengan AC dibagi per total sampel, jadi bisa dilihat 0,1 dibagi dengan 0,3 sehingga menghasilkan 0,33333. Lanjut ke PAF. PAF ini caranya kita hitung, kita menggunakan par. Masukkan rumus dalam formulanya, par atau B18 ini par dibagi dengan AC bagi N, jadi 0,3. Jadi par 0,3333 dibagi dengan 0,3, hasilnya seperti dilihat pada gambar. Jadi ini merupakan rumus pertama. Jadi bisa dilihat ini hasilnya.